Selamat datang dalam Renungan Malam Santapan Rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Mazmur 4 ayat 9 berkata, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Ayat inilah yang mendorong hadirnya Renungan Malam Santapan Rohani. Kami percaya bahwa adalah baik jika setiap anak Tuhan bisa berbaring dan tidur dalam damai tiap malam. Apapun cobaan dan kekhawatiran yang kita alami tiap hari, karena kita adalah milik-Nya. Allah ada bersama kita, mengasihi kita, dan menjaga kita dengan kehadiran-Nya. Kami ingin menemani Anda setiap malam, menolong Anda mendekat kepada Tuhan melalui firman-Nya, merenungkan isi hatinya, dan tenang dalam kehadiran-Nya, bahkan ketika Anda dirundung duka dan kesulitan. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang paling nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam, dan tenangkanlah jiwa Anda. Mari masuk ke dalam hadirat Bapa kita yang penuh kedamaian, dan lepaskanlah apapun yang sudah terjadi hari ini. Dia adalah tukang periuk yang setia, membentuk hidup Anda sesuai dengan kehendak-Nya. Bahkan dalam kepedihan dan penderitaan Anda, Dia tetap layak dipercaya. Ya Tuhan, tolonglah aku untuk menyerahkan hatiku dan hidupku lagi malam ini. Tenangkanlah pikiranku yang kacau, dan penuhilah aku dengan damai sejahtera dan rasa aman yang Engkau janjikan. Biarlah pikiranku tertuju kepada kasih dan kuasa-Mu yang bekerja di dalamku. Yesaya 45 ayat 9-10 berkata, "Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, 'Apakah yang kau buat?' Atau yang telah dibuatnya, 'Engkau tidak punya tangan?' Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, 'Apakah yang kau peranakan?' Dan kepada ibunya, 'Apakah yang kau lahirkan?' Di dunia ini kita terus berusaha mempertahankan kesehatan mental yang baik dan positif. Untuk itu, Yesaya memberikan sebuah alat untuk menolong kita, penerimaan. Maksudnya adalah untuk tidak hidup dalam penyangkalan atau perlawanan terhadap hal-hal yang tak bisa kita ubah. Kita tahu ada banyak hal-hal seperti itu dalam hidup kita. Kita tak dapat mengubah siapa orang tua kita. Kita tak dapat mengubah gen yang kita miliki. Kita tak mampu mengubah masa lalu. Mungkin kita memiliki keadaan medis yang tak dapat disembuhkan, atau situasi lain yang membuat kita merasa terjebak di dalamnya. Bagi banyak dari kita, mungkin termasuk Anda, hal-hal ini terlalu menyakitkan untuk ditanggung. Jika kita ingin dapat menerima hal-hal tersebut, langkah pertamanya adalah dengan menerima apa yang tak dapat kita ubah. Inilah kenyataannya. Inilah situasinya. Namun,
Dari kenyataan-kenyataan tersebut, kita dapat membawa beban-beban itu kepada Allah. Mungkin Dia tak mengubah keadaan menjadi sesuatu yang kita sukai, tetapi Dia selalu memberikan kasih karunia yang kita butuhkan. Momen demi momen, ketika kita meminta kepadanya. Adakah hal-hal yang tak dapat diubah dalam hidup Anda yang kini tengah Anda lawan? Berhentilah bersungut-sungut kepada pencipta Anda. Datanglah kepada Sang Tukang Priok yang agung, dan percayakanlah hidup Anda kepadanya agar Anda dibentuk oleh tangannya yang penuh kasih. Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kepala hingga kaki, dan tenangkan pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada, dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti. Datanglah ke dalam hadirat-Nya di mana Tuhan menunggu Anda berdoa. Tariklah nafas yang panjang secara perlahan. Mari berdoa. Tuhan terkasih, aku tahu bahwa aku takkan merasa damai sampai hatiku bisa berdamai dengan hal-hal yang tak mampu kuubah. Namun aku tahu, Engkaulah Allah yang menebusku. Engkau mampu menebus hal-hal dalam hidup ini yang menggangguku. Kuletakkan rasa sakit di hatiku malam ini di depan kaki-Mu. Aku mohon, ciptakanlah sesuatu yang indah dari hidupku. Aku memilih untuk percaya kepadamu, ya Tuhan. Aku percaya Engkau tahu apa yang Engkau lakukan ketika Engkau menciptakan aku. Dan aku percaya Engkau baik, bahkan ketika aku tak memahami apa yang Engkau lakukan. Pemazmur berkata di Mazmur pasal 139 ayat 13-14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa di surga, aku memuji-Mu meskipun aku tak mengerti apa yang Engkau buat. Aku memuji-Mu meski ada banyak kepedihan yang kualami. Aku memuji-Mu meski ada banyak yang tak kuketahui. Kau layak menerima semua pujian. Buatlah aku merasa damai malam ini, dan kuberikan hidupku sekali lagi kepadamu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.